kesaksian ini benar. Saya sudah berumur 30 tahun. Waktu ini. Sudah setahun bapakku di Jakarta, di rumahku. Pesan ayahku, kami mau pulang. Karena kami hanya dilayani oleh pembantu dan supir. Memang pembantu saya adalah laki-laki dan perempuan. Ada supir saya juga. Kami tidak puas. Kami mau pulang. Kalau kamu tidak menikah, segera kami mau pulang. Itu yang saya takut. Saya tidak mau melepaskan ayah saya, ibu saya dari hadapan saya. Selalu harus ada di rumah saya. Lalu saya memang firman Tuhan demikian. Pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Maka Tuhan memakai ayah saya, ibu saya. Karena saya termasuk orang berada waktu itu. Rumah ada, mobil ada, uang ada, hampir. Jadi hidup saya terbawa dengan nikmat ini. Jadi itu membuat saya, lalu Tuhan juga memakai teman seperjuangan. Pengalaman saya, Tuhan memakai orang tua saya supaya saya cepat menikah. Tuhan juga memakai teman seperjuangan saya supaya saya jangan berlama-lama. Jadi teman seperjuangan saya ini dia mantan anggota DPR RI. Dia bilang sama saya, apa yang bisa saya bantu? Ya, saya tidak kasih tahu bahwa saya mau cari wanita. Lalu itulah, hidup ini harus punya penghargaan kepada orang tua. Yang kelima, saya sangat pegang itu. Hormatilah ayahmu dan ibu. Maka ayah saya bawa ke Jakarta, tinggal di rumah saya. Dan dialah yang punya andil supaya saya menikah. Lalu ketemulah teman seperjuangan. Dibawalah saya jalan-jalan. Ternyata ke rumah dia. Saya bilang, "Loh, ke sini kau bawa aku? Udah aku kenal mahasiswa." Saya bilang. Tapi adiknya. Jadi, saudaraku, saya berkata langsung, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya harus menikah. Itu saya bilang. Saya bukan mau pacaran sama kamu. Kalau mau pacaran udah dari dulu. Saya tidak mau pacaran. Saya mau menikah. Besok jawab. Dia jawab, saya senang sama kau. Besoknya saya datang lagi. Tiap hari. Supaya saya jangan salah lihat. Saya bawa ke kolam renang.
salah lihat. Dari dia pun mau. Jadi semua apa yang saya minta dia mau. Besok. Oh. Ya saya lihat dari jauh. Udah. Kemudian kasih tahu sama ayahmu, saya melamar kamu. Tapi dia harus minta waktu. Ya, wajar kan? Kasih tahu sama bapakmu, kalau kamu tidak segera jawab aku, saya akan pulang ke Medan. Jadi rektor IKIP, dekan IKIP kenal saya. Rektor IKIP di Medan mengenal saya. Dekan IKIP juga mengenal saya. Saya kasih kode. Saya mau datang, jemput saya. Udah ada belum di situ yang saya kehendaki? Oh ada. Saya bilang sama dia, ini saya mau pulang. Tolong sampaikan sama ayah. Lalu dia sampaikan sama ayah, kau kan masih kuliah. Sampaikan sama mertua, saya mau sekolahkan kamu. Lalu ayahnya pun setuju, saya mau sekolahkan dia. Dan saya pegang ini. Jadi saya sekolahkan ini sampai S2. Dan saya cari pekerjaannya di DKI. Semua pekerjaannya saya cari. Lalu berdua senang. 1 bulan lagi boleh menikah. Itulah. Tidak ada permintaan saya yang ditolak. Semua iya. Maka saya pun tulus. Jadi yang harus diingat, mengandalkan orang tua menurut firman Tuhan supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan sediakan. Itu pesan ayah kepada semua. Hormati ayahmu, hormati umurmu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan sediakan. Kedua, harus ada pertemanan. Kita harus punya kawan, berteman di masa muda. Teman ini saya mentornya, seniornya. Jadi pertemanan sangat penting, orang tua dan pertemanan penting ya. Jadi kami mau nyanyi. Orang yang berharap Tuhan kan dikuatkan, terbang naik bagai sayap burung masa, berlari tiada pedal, berjalan tiada berat. Inilah lagu yang selalu menjadi yang saya ajarkan kepada istri saya. Yang kedua lagunya Urapan Allah. Sebentar. Dengar ya lagu tadi ya. Urapan Allah. Tunggu sabar. Suaranya gak intun. Hidup kami berdua tidak pernah intun, tetapi selalu diselaraskan oleh Tuhan. Amin. Jadi hidup ini gak pernah intun. Pasti ada yang gak pas. Tetapi banyak kan gak pasnya. Tetapi harus dipaskan. Tidak ada yang harus berubah orang lain. Kita harus ubah
diri sendiri. Tadi saya ngubah tun saya, betul? Iya. Saya ubah tun saya. Orang yang berharap Tuhan. Orang yang berharap Tuhan saya Dari turunin. atas langsung saya Turun, saya turunin lagi. Jadi tidak bisa merubah orang. Itu satu kunci di dalam perkawinan sampai 50 tahun. Tapi yang berubah adalah karena dia penolong yang sepadan. Yang diambil Tuhan dari rusuh saya. Dan bagaimana dia? Dua, tiga. Urapan Allah terdengar di tempat ini. Hancurkan setiap belenggu dosa, seorang kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Oleh karena itu kekasih Tuhan yang menjadi visi dan misi lagu dua itu tadi, saya akan baca firman Tuhan. Kedua lagunya itu mengekspresikan satu visi misi yang di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Semua orang sudah tahu itu. Demikian puji firman Tuhan. Udah tulis Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Ini pembukanya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang dekat, Raja damai. Semua bersama-sama ayat ke-6, 2, 3. Besar dosanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan beratas tahta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecuali Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Oleh karena itu apa yang menjadi visi-misi kita ke depan, yaitu pergerakan Injil Santosa. Kita berjuang, yaitu berjuang pergerakan Injil Santosa asli. Camkan.
Karena itu saya sudah sampaikan kepada pengurus lama dan pengurus baru, kampus kita ke depan adalah di sekitar Gunung Horeb, di Gurun Sinai. Tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, karena saya sudah mengatakan pengurus lama dan pengurus baru, maka saya akan di sebelah kiri saya pengurus lama. Yang saya perkenalkan hanya sampai sesti saja. Pengurus lama dan pengurus baru. Ketua yang lama di sebelah kiri, Pak Uli, saya masih kenal, masih ingat di sebelah kiri saya, dekat saya aja, yang dekat orang. Maaf ya, saya sama-sama dengan dia di wisuda S2 di Jeffrey tahun 2000. Jadi teman sekolahku ini di Jeffrey, kami sama S2 di Jeffrey tahun 2000. Lalu ketua yang baru sebelah kanan, Dr. Bincar Antoni Hutabara. Buket 1 yang lama, Esther. Buket 1 yang baru, Jelita Emperik. Buket 2 yang lama, David Bumbuna. Buket 2 yang baru, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln Sudio. Buket 3 yang lama, Esther. Buket 3 yang baru, Martin. Lalu kepala lembaga penjaminan mutu yang lama dan yang baru sama. Janganlah kau di tempat yang baru aja. Di tempat yang baru. Jadi inilah pengurus yang lama dan yang baru. Dan yang selanjutnya, karena Direktus Pasca Sarjana masih dirangkap oleh Jelita, dan ini yang lama dan yang baru dia. Program studi John Ri Siregar yang lama dan yang baru ya, yang lama dan yang baru. Kemudian studi Pak 1 di kantong yang lama dan yang baru. Mana ya? Lalu program studi Pak Novalin, ini program sarjana. Kepala program PAUD ada sekarang, Enos. Biro akademik yang lama dan yang baru sama, Sony. Janganlah kau, di depan. Kau di depan. Di depan atau ke sini aja. Oh. Lalu Biro Administrasi Umum adalah Ibu Esther. Ini Biro Administrasi Umum, jadi dia dari tempat lama menjadi administrasi umum.
Biro Pelayanan ada Triana. Masih merangkap kepala asrama. Dan kepala asrama harus segera dicari yang baru ya. Jadi dia kepala biro pelayanan merangkap kepala asrama dengan catatan kepala asrama harus segera dicari. Kepala unit perpustakaan adalah Ibu Kaci yang lama dan yang baru sama. Sudah disebutkan ya tahu dan sekarang jabatan baru kepala yaitu kepala unit perpustakaan. Lalu kepala unit Porlap yaitu anak buah Porlap. Siapa itu? Resusita. Tidak hadir. Ajudanmu? Itu sekretaris Sekretaris masuk. Sekretaris Porlap. Lili Mariani Tapubolon. Siapa itu? Ya inilah pengurus-pengurus yang lama dan yang baru. Satu lagi bahwa kepala penerbitan dan jurnal saudara Bernike. Kepala penerbitan dan jurnal. Jadi semua jurnal-jurnal yang akan datang harus dicatat dalam periode yang akan. Adapun pelantikan adalah tanggal 22 hari Rabu. Hari Rabu pelantikan tanggal 22 di tempat ini. Nah, pembaruan yang akan datang juga terjadi, yaitu David Bumbunan tadinya Phuket 2 sekarang menjadi kepala ketua yayasan. Ketua yayasan sekarang adalah Cesar Petrus Hasibuan. Jadi yang melantik kalian masih pengurus yayasan yang lama. Cesar Petrus Hasibuan yang melantik kalian. Tetapi tanggal 4 Juni sudah ada pengurus yang baru, yaitu ketua yayasan yang baru David Bumbunan Hasibuan. Pengawas yang lama dan pengawas yang baru sama, Daniel Roland Hasibuan. Jadi pengawas yayasan yang lama dan yang baru tetap dia juga. Kemudian Cesar Petrus mendapat kehormatan menjadi wakil pengawas yayasan yang lama, menjadi pengawas yang lama. Ibu Norma tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang pembina. Pembina itu penolong yang sebenarnya. Ibu Norma. Demikian saya sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara. Jangan bosan-bosan, kita tetap jadi satu. Sahabat yang lama tidak pernah berubah. Yang lama dulu sekarang sampai selama. Ya, ini sama-sama disudah sama saya. Selamat ya. Waktu yang kerja nanti. Selamat ya. Ini apa? Iko. Ini yang suara tahan. Ini suara tahan.
berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ini Alkitab siapa? Selamat berjuang, Pak. Baik, sambil menyiapkan kue,